Baik, ini adalah masukan dan catatan untuk proposal Ilma yang berjudul Perempuan Minangkabau dalam Fotografi Masa Kolonial tahun 1900 sampai 1945. Oke, ini judul yang perlu kita koreksi. Kalau dalam konteks sejarah, kalau dia masa kolonial, ada semacam konvensi atau kesepakatan terkait tentang periodisasi yang disebut dengan masa kolonial, yaitu dari periode 1900 sampai 1945. Nah, kenapa pada masa kolonial itu baru dimulai pada 1900? Kenapa tidak pada masa pemerintah, munculnya pemerintah dalam negara kolonial pasca keruntuhan VOC? Nah, kalau saya jelaskan di sini tentu akan banyak mengambil waktu. Ya. Nah, konteks kita yang kita maksud dengan masa kolonial ini memang kita masuk pada periode 1900. Karena pada masa ini ada semacam pemahaman dari banyak sejarawan. Pada tahun inilah sesungguhnya ada proses proses antara wilayah-wilayah yang dulu terpecah-pecah dari Aceh sampai Papua, yang notabene daerah-daerah itu dulu memiliki kedaulatan politik, maka 1900 itu hampir, kecuali Aceh, 1904 atau 03 baru menjadi bagian dari negara Hindia Belanda. Tapi semuanya pada 1900 itu sudah menjadi bagian dari sebuah negara kolonial di bawah pemerintahan kolonial. Maka ketika itulah banyak sejarawan menyatakan ya inilah masa kolonial itu. Ya, sementara masa-masa sebelum periode itu masih dikatakan ya masa-masa penaklukan yang dilakukan oleh Batavia terhadap daerah-daerah lain. Nah, pada tahun 1900 inilah awal ada proses menyatukan kepulauan Nusantara ini menjadi satu kekuasaan di bawah pemerintahan negara kolonial. Maka cenderung dipakai pada periode 1900. Nah, kita tahu juga kemudian ada kebijakan nasional yang namanya politik etis. Nah, ini makin mendudukkan atau makin menguatkan bahwa yang disebut dengan masa kolonial itu adalah 1900. Tapi tentu ada banyak sekali pendapat-pendapat yang lain. Nah, pendapat-pendapat itu bukan berarti benar atau salah, atau kita yang benar, yang lain salah, tidak. Dalam konteks sejarah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Yang ada dalam konteks sejarah itu adalah, karena ini sejarah sebagai sebuah ilmu, maka yang ada adalah serasional apa pernyataan-pernyataan historis, pernyataan-pernyataan tentang masa lalu yang kita kaji itu memberikan atau menjelaskan dasar-dasar yang bisa diterima oleh akal, sesuatu yang rasional, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan temuan-temuan yang kita dapatkan. Nah, kalau dia bersifat wacana, ketika dia memiliki banyak temuan, banyak data-data, maka orang kemudian atau para sejarawan kemudian memberikan batasan-batasan menurut dirinya sendiri. Bukan berarti dia salah, orang lain benar, atau dia benar, orang lain salah, tidak. Karena pada hakikatnya masa lalu adalah bicara tentang wacana. Ya, sekali lagi kalau ini dibahas tentu akan sangat lama. Sementara kita mau fokus dulu. Untuk sementara kita terima saja 1900 ini sebagai periode awal dari penelitian ini, sebagai sebuah masa kolonial, karena itu jamak yang dipakai oleh para peneliti. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika dia diakhiri pada tahun 1945. Ya, ini dalam konteks ketetapan atau konvensi kesepakatan bersama di antara para sejarawan ini berakhir pada tahun 1942. Karena setelah 42 kemudian tidak ada lagi pemerintah kolonial, yang ada pendudukan. Ya, ada istilah pendudukan Jepang dari 1942 sampai 1945. Jadi masa kolonialnya jangan sampai 1945. Ya, kalau kita merujuk bahwa sejarah atau masa lalu tentang wacana, ya sah-sah saja.
mengatakan bahwa kolonial itu sampai terus berjalan. Sampai Jepang sesungguhnya juga adalah pendudukan kolonial. Ya boleh seperti itu. Jangankan masa Jepang. Hari ini kita juga, sebagian masyarakat juga merasa dunia hari ini tidak jauh beda dengan dunia kolonial lah. Kalau seperti itu, masa kolonial ini masa yang panjang. Nah, dalam konteks ini jangan 45, jadi 1942 ya. Jadi ini diubah menjadi 1942. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, ini tentang konteks gambar. Ini gambarnya panjang sekali ya. Jadi bicara tentang gambar di dalam cover, atau cover itu sendiri adalah sebuah pintu masuk bagi orang untuk ya mengenali apa isi di dalam rumah kita. Nah, tentu berbicara tentang cover di sini bicara tentang seni. Ya, bicara tentang seni keindahan yang kita lihat kan. Coba kita lihat orang kalau lihat rumahnya, pintu rumahnya nggak enak sama sekali, pasti enggan untuk masuk. Demikian juga tentang cover. Nah, salah satu hal yang penting dalam cover adalah tentang logo. Ya. Nah, mestinya ini agak seninya sedikit nih. Maksud saya seninya itu ya ada semacam apa istilahnya ya, gambar yang seimbang lah. Ya mungkin ini dikasih diapakan sedikit ya, diperkecil. Nah, seperti ini kan enak. Ya, yang tadi terlalu panjang. Oke, ini diperbaiki. Nah, oleh Ilma. Nah, ini apa ini gitu loh. Ya. 17 atau kalau orang Unan tentu tahu ini nomor induk mahasiswanya. Tapi kalau orang lain nanti tiba-tiba ingin ada di dalam apa namanya, ingin membaca skripsi kita, orang nggak tahu ini apa gitu. Ya mungkin ini nomor induk mahasiswa, jadi dituliskan nim gitu ya. Jadi ditambah. Nah, terus kita turun ke bawah. Ini jurusan ilmu sejarah ini harus besar harusnya semuanya. Karena ini nggak kalimat ya. Ini nama institusi. Ya, jadi dibuat ini juga ilmu budaya ditukar i-nya ya, ini ditukar. Ini andalannya juga Padang. Ya, sudah benar andalannya jadi huruf besar ya. Nah, usahakan di dalam cover itu nggak ada kata-kata latar belakang masalah ini menjadi bagian dari cover. Jangan. Oke. Nah, kita enter satu. Oke, sekarang kita akan masuk pada yang disebut dengan latar belakang masalah. Oke. Kita coba baca secara baik-baik latar belakang masalah ini. Prinsip latar belakang masalah dalam sebuah penelitian adalah usaha si peneliti untuk mengajak para pembacanya untuk tertarik tentang apa yang dia teliti. Itu kunci utamanya di dalam sebuah latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Ya. Apa yang kira-kira membuat orang tertarik dengan apa yang kita teliti? Itu prinsip di dalam latar belakang masalah. Ya. Kalau judulnya bicara tentang perempuan Minang di dalam fotografi, maka apa yang menarik dari perempuan Minang dalam fotografi? Ya, itu yang penting sekali. Ya, jadi saya sudah coba baca ini ya. Ya sesungguhnya ini nggak masalah. Latar belakang masalahnya dimulai dengan foto adalah catatan yang direkayasa secara canggih hasil dari hubungan skill antara foto. Oke, ya. Atau juga merupakan gambar mati dan nah ini huruf ini dipisah atau digabung di foto ini. Ya. Kata di dan ki kalau dia bertemu dengan kata arah menunjukkan arah ya akan kemana, itu dia akan dipisah. Tapi di luar itu dia harus digabung. Ya, di sana, di pasar, di kantor, ke timur, ke selatan dan seterusnya itu harus
dipisah. Kalau di luar itu harus digabung ya. Ini harus digabung. Oke. Nah, oke. Ini ada yang tidak connect dia. Kita bicara tentang foto, ya, tapi tiba-tiba bicara tentang lukisan, ya. Kita mungkin mulainya dari foto lagi, ya. Foto pada masa kolonial, atau kita bisa mengatakan bahwa salah satu yang dianggap foto atau berfoto pada masa kolonial atau berfoto seperti yang dipahami hari ini pada masa kolonial dimulai dengan keberadaan lukisan-lukisan. Lukisan-lukisan para pejabat misalnya. Nah, itu dimulai misalnya pada para pejabat VOC. Mereka, ya, para VOC, mereka mengabadikan sekitar dengan berfoto. Lah, ini pada masa VOC sudah ada berfoto nggak? Ini agak ada yang disebut dengan sejarah itu anakronisme ya. Nah, ini lukisan-lukisan berkembang sebagai pengganti foto pada masa kolonial. Oke, ini mungkin perlu ditegaskan ya. Mungkin kita bisa menggunakan kalimat ya, sebelum keberadaan foto sebagai keberadaan foto sebelum keberadaan foto sebagai media modernitas. Mana dia? Media modernitas. Lukisan menjadi semacam media. Media apa misalnya? Lukisan menjadi dengan media, alat memori atas kebesaran para pejabat Belanda yang telah dimulai pada masa VOC. Ya. Nah, ini hapus saja. Ya. Oke, nah para VOC, nah coba lihat, ini harus ada penjelasan loh, dalam artian setahu saya ini VOC ini sudah ada foto pada masa itu atau jangan-jangan lukisan, ya. Ya. Ini perlu penegasan, jangan sampai anakronisme nggak jelas bahwa VOC dan foto itu tahun berapa, VOC tahun berapa ya. Nah, setahu saya, tapi silakan dicek lagi. Yang ada itu lukisan-lukisan dari para pejabat VOC, lukisan-lukisan dirinya. Ya, lukisan-lukisan dirinya. Jadi belum foto. Ya. Nah, barulah pada awal abad ke-20 atau kapan sih ini perlu data nih. Mungkin Ilmu harus tegaskan kapan sih foto itu ada, ya, foto itu masuk katakanlah ke Indonesia, ke Hindia Belanda itu kapan, ya. Jadi logikanya kita coba menyatakan dalam latar belakang masalah ini ada sesuatu yang menarik dari riset ini. Jadi kata kuncinya itu adalah perempuan Minangkabau masa kolonial, ya.
dalam fotografi. Nah, Ilma kan mau semestinya, ya ini soal taktik dan strategi saja. Mestinya bicara tentang perempuan Minangkabau pada masa kolonial. Karena sejarah itu selalu bicara tentang konteks waktu. Atau bicara tentang fotografi pada masa kolonial. Ya. Jadi fotografi pada masa kolonial. Nah, kita bisa masuk mulai dari perempuan Minangkabau masa kolonial. Bisa. Ya mulailah ceritanya di sini. Saya nggak mau ngasih, saya tidak mau mendikte mahasiswa. Dia pilih terserah, itu haknya dia. Dia kalau saya mendikte nanti Anda nanti justru akan kesulitan karena kalau saya diktekan nanti wah semuanya sampai kesimpulan akan terdiktekan. Jadi lebih baik menurut saya semuanya berdasarkan pilihan-pilihan yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, sekurangnya ada dua pilihan yang mau saya sampaikan ke Ilma. Yang pertama bisa mulainya dari perempuan Minangkabau masa kolonial. Nah, baru setelah perempuan Minangkabau masa kolonial setelah dijelaskan siapa mereka, ada apa dengan mereka, dan kenapa menarik mereka dalam fotografi itu. Nah, ini logikanya ya. Ini sistematika berpikirnya. Karena topiknya tentang perempuan Minangkabau masa kolonial dalam fotografi. Ya. Nah, jadi ada dua kata kunci penting di sana. Pertama perempuan Minangkabau, yang kedua fotografi. Dalam konteks sejarah, apa konteks sejarahnya? Yaitu masa kolonial ya. Nah, harusnya ambil dalam konteks perempuan Minangkabau. Nah, itu pertanyaannya nanti. Ada apa dengan perempuan Minangkabau masa kolonial? Kenapa menarik tentang mereka dan kenapa lebih menarik dalam kehidupan fotografi pada masa kolonial itu? Nah, itu logikanya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau ini yang diambil, ya, yang kedua pilihannya adalah memulai dengan fotografi, yaitu fotografi pada masa kolonial. Ada apa dengan fotografi pada masa kolonial itu? Apa yang menarik? Dan kenapa fotografi tentang perempuan Minangkabau itu menarik? Nah, ini logika yang harus dibangun di sini, di dalam latar belakang masalah ini. Ya, Ilmu akan mengambil logika berpikirnya pada latar belakang masalah ini pada memulainya dengan foto. Bagus, nggak apa-apa. Jadi boleh ya di antara dua yang tadi. Nah, pertanyaannya adalah ini fotografi masa kolonial. Ya, pertanyaan orang itu gitu. Kapan fotografi masa kolonial ini sampai ya ke Hindia Belanda? Itu penting. Ya. Ini kan baru apa ya? Ini kan semacam statement sejarawan. Oh, foto itu adalah ini ya boleh, oke. Tapi harus sudah langsung masuk. Ada apa dengan foto? Ya, sebelum keadaan foto ini media modernitas ya boleh di sini ya. Belanda pada masa para pejabat POC dengan berfoto. Jadi di atas lukisan, di bawah berfoto. Nah, ini akan memunculkan pertanyaan besar bagi orang lain, ya. Ini maksudnya apa? Apakah berfoto dengan lukisan itu sama? Nah, ini paragraf kedua ini agak sedikit membingungkan ini, ya. Ya, nah ini. Ya. Ini agak membingungkan orang ini. Ini perlu di semacam penegasan, ya. Bagusnya setelah ini dimulai, kapan fotografi itu muncul di Hindia Belanda? Apa yang menarik dari fotografi pada masa kolonial itu? Gitu. Nah, dan jangan lupa bahwa ada banyak sekali foto-foto yang terjadi, ada banyak sekali foto-foto pada masa kolonial yang dilakukan oleh orang-orang Belanda atau pada masa kolonial ini, itu jarang sekali tentang perempuan, terutama pada abad ke-18, akhir-akhir abad ke-19, 1800-an ya. Ada foto tentang rumah gadang, foto tentang masjid, foto-foto tentang beberapa daerah ya. Nah, kemudian selain dari foto-foto itu ternyata muncul foto-foto perempuan-perempuan Minang yang memakai adat gitu loh.
ya kan? Nah, ini yang nanti akan menjadi inti permasalahan penelitian ini. Kenapa foto-foto perempuan Minang setelah abad ke-19 itu lebih menarik ketimbang foto-foto perempuan Minang pada abad ke-19? Ya, itu yang akan menjadi titik awal penelitian ini. Ya, itu yang menjadi titik awal perempuan Minang. Kenapa? Ya. Nah, jadi ini yang saya lihat apa ya, ya Ima ya. Nah, saya lihat kita mulai gini lah. Nah, ini oke ya. Jadi ada hal yang menurut saya agak hilang di sini, Ima ya. Ada yang hilang menurut saya. Pertama, seperti yang di sini. Ini kita harus bicara tentang sejarah fotografi di Sumatera Barat. Ya, fotografi. Ini enggak ini ya. Jadi kita ada yang disebut dengan cara berpikir deduksi dari hal yang umum merujuk ke yang khusus ya. Kita coba mulai dengan menulis tentang sejarah fotografi di Hindia Belanda. Ya. Ini kita ingin tahu lah kapan sejarah fotografi di Hindia Belanda ini dimulai. Jangan lupa bicara sejarah, bicara siapa, ya. Siapa yang membawa, ya. Sejarah fotografi di Hindia Belanda, siapa yang membawa, kapan masuknya, ya. Apa objeknya, ya. Itu kita perlu tahu apa aja objeknya, ya. Nah, setelah kita bicara tentang sejarah fotografi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika Ilma memilih jalan kedua dari seharusnya bicara tentang topik ini, ya pertama kan saya bilang tadi bicara tentang perempuan Minangkabau pada masa kolonial. Nah, Ilma memulai dengan fotografi. Harusnya kasih tahu dong, fotografi itu sejarahnya singkatnya, siapa, kapan masuk dan objeknya, ya. Nah, ini kalau bisa, ini kan konteksnya Hindia Belanda. Kalau bisa dapat info tentang fotografi di Sumatera Barat. Kapan? Ya. Kapan masuknya? Ya. Ya bisa saja masuknya itu kita membayangkan apa ya? Bisa jadi datanya didapatkan ketika kita mendapatkan informasi sejarah fotografi di Hindia Belanda. Ya. Artinya kita mengatakan bahwa hampir di waktu yang bersamaan fotografi ini juga masuk ke Sumatera Barat pada abad ke-19 misalnya, ya. Nah, tapi objeknya apa gitu loh. Objeknya untuk konteks fotografi dalam konteks Sumatera Barat berupa apa? Ya bisa saja. Ini sah-sah saja Ilma mengatakan ya di antara objek-objek yang ditemukan di dalam berbagai fotografi tentang Sumatera Barat yaitu rumah gadang, ya, masjid, pemandangan danau, pemandangan alam lah ya, bukan danau, pemandangan alam dan orang-orang Minangkabau. Ya, itu orang-orang Minangkabau. Nah, nanti orang-orang Minangkabau ini bisa dipisahkan
Ya, orang-orang Minangkabau artinya orang-orang biasa yang sedang melakukan aktivitas, dan orang-orang Minangkabau yang memakai berbagai aksesoris kebudayaan Minangkabau seperti baju-baju pengantin, kemudian apa gitu ya, dan segala macamnya. Nah, ya kan? Nah, ini yang kita mau sampaikan, ya, fotografinya. Nah, setelah kita bicara fotografi, sejarah fotografinya, apa pentingnya fotografi. Nah, apa hubungannya dengan perempuan Minangkabau? Apa hubungannya? Nah, kita bisa mengatakan bahwa di antara objek-objek fotografi dalam konteks Sumatera Barat pada masa kolonial, maka perempuan Minangkabau merupakan salah satu objek yang paling banyak di dalam fotografi pada masa kolonial tersebut. Nah, itu ya. Nah, apa yang ada pada fotografi perempuan Minang itu? Apa saja? Ya. Ya, kasih gambaran umumnya saja, gambaran umumnya. Ya, di antara objek fotografi tentang perempuan Minangkabau masa kolonial ini adalah mereka memakai pakaian ini, pakaian itu, ya. Kemudian apa? Saya sebutkan semuanya. Ya, apa yang tentu yang kita dapatkan, ya, apa yang kita dapatkan. Ya, perempuan dalam fotografi itu objeknya apa-apa saja. Ya, misalnya ya berpakaian adat di pasar, sedang jualan, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Nah, ini yang kita bilang seperti itu, ya. Nah, boleh kasih contoh, ya, kasih contoh, ya, kasih contoh. Ini Nah, ini sesungguhnya narasi yang bisa dipakai. Ya, ini narasi yang sesungguhnya bisa dipakai untuk untuk permasalahan. Ya. Misalnya ini, kaum modernis perempuan Minangkabau di Hindia Belanda pada masa kolonial menjadikan fotografi sebagai ini si sini dan sini. Fotografi juga mensimbol status sosial gaya hidup dan kisah sehari-hari mereka. Mereka yang dipotret. Kisah sehari-hari perempuan Minangkabau tersebut, ya, tersebut disebut melalui foto. Melalui foto dapat diamati, ya kan, ini digabung, diamati, dipahami dalam realitas sejarah sosialnya. Nah, ini maka dari itu pertanyaan penelitian atas persoalan di atas adalah seperti apa kehidupan sosial perempuan Minang, seperti apa kehidupan sosial perempuan Minangkabau dalam fotografi masa kolonial. Oke, nah ini masukkan ke permasalahan, ya. Ini juga masuk ke permasalahan ini harusnya, ya.
Kehidupan perempuan Minang pada usia dapat diketahui melalui foto-foto yang ada dalam berbagai album foto, baik digital maupun yang diarsipkan. Ya. Oke. Arsip yang dapatnya satu alternatif. Ya. Foto-foto perempuan Minang. Sorry. Ini dihapus. Ini huruf besar. Foto-foto tersebut merupakan satu alternatif sejarah. Ini dihapus. Yang menunjukkan kehidupan. Kalau kehidupan itu udah pasti dijalani kan, yang mati baru nggak menjalani. Yang menunjukkan kehidupan perempuan Minangkabau masa kolonial. Ya, masa kolonial. Oke. Untuk itu, permasalahan utama penelitian ini adalah seperti apa kehidupan perempuan Minangkabau masa kolonial seperti kehidupan perempuan Minangkabau dalam fotografi masa kolonial. Nah, ini permasalahannya. Ya. Permasalahan penelitian. Ini masuk ke permasalahan. Ya, ini masuk ke permasalahan. Ya, ini. Jadi kehidupan apanya yang banyak nanti. Nah, ini temuan kita, kehidupan apanya yang paling banyak ditemukan di dalam fotografi itu. Ya, mungkin kehidupan sosialnya, kehidupan kebudayaannya, kehidupan ekonominya, ya, terserah. Oke, nah ini masuk ke situ ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Karena ini dimulai dengan foto, maka bicara tentang sejarah foto. Nah, ketika kita sudah bicara tentang fotografi dalam konteks Sumatera Barat, nah, kita kemudian baru berbicara tentang perempuan Minangnya. Kenapa penting perempuan Minang dalam fotografi itu kita ungkap? Ya, karena memang kita membandingkan dua hal di sini. Ya, ada yang kita bandingkan. Ya, maaf nih. Ada yang kita bandingkan setelah paragraf yang di atas ini dipindahkan ke permasalahannya. Setelah kita dapatkan narasi atau cerita tentang apa yang saya tulis di sini, nah, Ilma harus menyampaikan apa pentingnya perempuan Minangkabau masa kolonial, masa 1900 sampai 42 itu penting diungkap dalam fotografi. Ya, kenapa penting? Nah, ini ada perbandingan. Ya, bila dilihat, jangan kita ya dalam kalimat penelitian nggak boleh kita itu. Bila dilihat dari berbagai foto-foto yang terdapat, bila dilihat dari berbagai foto-foto perempuan Minang yang terdapat semasa 1000 sampai 1942,
ada perbedaan yang relatif namanya. Ada perbedaan yang relatif kuat dengan fase sebelumnya, jangan fase, dengan periode sebelumnya. Nah, artinya periode 1800, ya kan? Perempuan Minangkabau pada masa sebelum 1900 merupakan objek fotografi. Nah, fotografi seperti apa? Merupakan objek fotografi yang cenderung bersifat, apa istilahnya itu ya, cenderung bersifat bukan statis namanya ya. Dia nggak ikonik juga ya. Dia merupakan objek fotografi yang cenderung bersifat pendukung dari tujuan utama pemotretan. Ya, maksudnya begini. Jadi tujuan utama pemotretan itu adalah ingin menunjukkan ini loh, pakaian adat Minangkabau. Pakaian perempuan Minangkabau dari Alan Panjang, dari Bukit Tinggi, dari Koto Gadang, dan seterusnya. Perempuannya yang ada di sana lebih sebagai pendukung, bukan tujuan utama pemotretan. Nah, ini yang ada pada perempuan Minangkabau dalam fotografi pada masa sebelum 1900. Nah, misalnya, tolong dicarikan foto seperti ini. Ya, misalnya, baru kita bisa seperti ini. Berbeda halnya dengan foto-foto perempuan Minangkabau dalam fotografi pada periode 1900 sampai 1945. Mereka, perempuan ini maksudnya, mereka dalam fotografi tersebut atau mereka dalam berbagai arsip fotografi, mereka dalam berbagai arsip fotografi menunjukkan, memberi informasi penting tentang apa misalnya? Tentang kehidupan sosial, budaya, politik, tentang kehidupan sosial, budaya, pilihan politik, dan ekonomi mereka. Ekonomi. Nah, misalnya, tolong dong kasih tahu seperti ini. Nah, ini oke, bilang ada seharusnya jangan 1900-an, 1940. Ambillah foto-foto perempuan Minang, ya. Dari tahun 1900-an itu ada itu. Ya, jangan foto-foto yang seperti ini. Ya. Ya. Ini enggak ini, ya. Nah, ini nggak perlu nih, ya, nggak perlu nih. Jadi ini aja, tolong kasih tahu dong, minimal ada 3 gitu loh, 3, the power of 3, ya, tentang ini kita bilang. Berbeda halnya dengan foto-foto perempuan Minangkabau dalam fotografi pada periode 1945. Sorry, kok saya malah ikutin kamu. 42. Mereka dalam berbagai arsip fotografi memberi informasi penting tentang kehidupan sosial, budaya, pilihan politik, dan ekonomi mereka. Misalnya pada foto koleksi KITLV, foto koleksi
Tropenmuseum atau foto koleksi PDIKM Padang Panjang misalnya, atau foto dari mana gitu ya, tanpa ceritakan secara detail tentang perempuan itu yang terkait tentang kehidupan sosial mereka, kehidupan budaya mereka, atau pilihan politik mereka, atau ekonomi mereka, ya. Sehingga nanti, oh oke, ternyata foto-foto itu bisa dibaca sehingga bisa orang tahu atau dia bisa memberikan gambaran kehidupan sosial budaya orang yang ada di dalamnya. Nah, itu loh, ya. Jadi eh, sampai di sini pentingnya, ya. Sampai di sini. Kenapa penelitian ini menjadi menarik? Ya, karena kita bilang bahwa fotografi di masa kolonial itu adalah sesuatu yang penting, bla 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 ya. Dalam konteks sejarah fotografi itu, ya masukkanlah terserah pendapat-pendapat, opini-opini orang tentang pentingnya dunia fotografi pada masa kolonial. Ya, nah dalam konteks Sumatera Barat apa pentingnya fotografi itu? Ya, nah kemudian objeknya ya salah satu objek yang paling banyak. Nah itu yang pernyataan kita yang menghubungkan antara fotografi dengan perempuan. Yang paling banyak objek dalam fotografi dalam konteks Sumatera Barat pada masa kolonial tentang perempuan. Nah, oke, objek fotografinya. Cuma ada perbedaan yang mencolok perempuan-perempuan Minangkabau dalam fotografi. Nah, apa itu? Yaitu kalau foto-foto sebelum 1942, foto-foto perempuan Minangkabau yang ada itu hanya cenderung bersifat pendukung dari tujuan utama pemotretan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya. Sementara pada 1942 justru dari foto-foto itu kita bisa mengetahui tentang berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, pilihan politik, ekonomi para perempuan Minang itu. Nah, ini kasih dong contohnya. Nah, nanti baru kita masuk pada permasalahan. Ya, masuk kita ini. Ya, di B ini, permasalahan ini, jangan rumusan ya. Jangan rumusan, ini permasalahan. Permasalahan dan ya, ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian. Nah, itu. Nah, baru kita lihat nih yang tadi nih, ini masuk ke situ tadinya, ya kan? Oke, saya pikir ini saja untuk perbaikan yang saya minta kepada Saudari Ilma terkait cover dan latar belakang masalah. Ya, terima kasih. Saya tunggu